Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan untuk bisa istiqomah dalam ketauhidan, dalam ibadah, dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keistiqomahan kita ini terus sampai nyawa kita ini terpisah dari jasad kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan kembali melanjutkan membahas hadis dan juga ayat-ayat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang juga diikuti oleh jamaah melalui kajian online via Zoom. Mudah-mudahan semua yang mengikuti, baik yang hadir di masjid ini maupun yang online, juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kefahamannya, takwanya, dan juga hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada bab yang ketujuh, yaitu al-yaqin wat tawakkal. Bab yakin, keyakinan, dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah dimuliakan Allah, dua-duanya ini merupakan ibadah hati, yang mana hati ini menjadi penentu dari seluruh yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam awal-awal pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kita dikenalkan tentang keutamaan niat, keutamaan ibadah hati ini. Bahwasanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian dan juga amal-amal kalian. Kalau kita ini secara fisik mungkin terlihat sholat, tetapi hati kita tidak hadir dalam sholat itu, maka sholat yang seperti ini tidak akan memberikan dampak. Tidak ada nilainya. Meskipun secara fikih kewajibannya telah gugur karena dia telah melaksanakan syarat dan rukun sholat itu sendiri. Tetapi ruh, tujuan dan juga nilai dari sholat itu tidak didapatkan. Kenapa? Hudurul qalb, tidak ada kehadiran hati di sana. Makanya tentang niat ibadah hati ini penting sekali untuk kita tata, untuk kita jaga, dan senantiasa kita rawat, jamaah dimuliakan Allah. Termasuk dalam urusan yakin dan tawakal ini. Makna yakin, yakin itu adalah al-imanu kulluh. Kita percaya 100%, itu namanya yakin. Kalau 90%, yakin apa pembuatan berarti, Pak? Masih ragu-ragu ya, Pak ya? Ada ragunya. Apalagi cuma 50%, ya, 40%, dan seterusnya. Maka kepercayaannya belum sampai pada level yakin. Jadi yakin itu adalah al-imanu kulluh. Jadi keimanan yang murni 100%. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan, Pak. 1% boleh, tidak boleh. Itu namanya yakin. Kadang-kadang kita ini kalau berjanji dan seterusnya begitu, yakin ya, yakin. Tapi makna yakinnya itu apakah sudah sepenuhnya atau tidak? Padahal keyakinan yang kita butuhkan itu adalah 100%. Keyakinan kita kepada Allah,
keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran, keyakinan kita akan benarnya wahyu yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh bergeser sedikit pun, 1% sekalipun tidak boleh, Pak. Saya ini sudah percaya 99,9%, kurang 0,1% itu belum yakin. Jenengan masih menyisakan keraguan, berarti belum percaya betul itu. Kalau kepada manusia boleh, Pak. Tapi kepada Allah dan Rasulnya, keyakinan yang seperti ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin itu apa? Al-imanu kulluh. Jadi keimanan, kepercayaan yang murni 100%, tidak boleh dikurangi, tidak boleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ibaratkan atau menggunakan al-yakin itu untuk istilah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi ibadahlah, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin itu datang menjemput kalian, menjumpai kalian. Makna al-yakin di sini adalah al-maut. Jadi ibadah kita ini kapan berhenti? Di saat kematian sudah datang. Di saat hatta ya'tiyaka al-yakin. Ya. Sampai al-yakin atau al-maut itu datang kepadamu, baru kamu boleh berhenti. Kalau masih sakit Ustaz, hanya bisa menggerak-gerakkan mata dia isyarat, boleh berhenti sholat? Tidak boleh. Dia harus tetap sholat ya. Meskipun hanya dengan menggunakan isyarah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan atau memilih lafaz al-yakin untuk kematian ini? Jamaah dimuliakan Allah. Jadi yakin ini adalah perasaan yang ada di dalam hati kita bahwa sesuatu itu pasti akan terjadi. Kematian, ada yang ragu Pak di sini? Oh, saya nggak percaya akan mati itu. Atau semuanya yakin pasti mati? Yakin apa mboten? Tapi kapan? Entah kapan datangnya. Tapi semua kita ini yang hadir ini maupun yang menyimak melalui Zoom ya, secara online, semua yakin pasti kita ini akan mati. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu. Bisa jadi yang muda mendahului yang sudah tua. Atau juga yang sehat tiba-tiba mati begitu saja. Sedangkan yang sakit tidak juga mati. Mungkin mati di dalam perjalanan, mungkin di saat dia tidur, ya, berdiam diri di rumah, tiba-tiba mati begitu saja. Bisa jadi dia di tengah olahraganya, aktivitasnya, gitu ya, tiba-tiba diambil nyawanya oleh Allah. Semua kita ini, tidak ada satupun yang meragukan bahwa kita ini baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, pasti akan datang kematian itu, ya, semuanya yakin. Maka keyakinan kita terhadap Allah, terhadap janji-janji Allah, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus seperti ini. Seperti keyakinan akan kematian itu pasti akan datang, begitulah keyakinan yang diharapkan lahir dalam diri kita ini. Seperti halnya yakin setelah Senin itu kapan? Selasa. Ada yang ragu Pak? Tidak ada. Ya. Setelah Senin itu Selasa, semuanya meyakini hal itu. Maka keyakinan kita itu harus lebih daripada itu Pak. Itu namanya al-yakin. Ya. Jadi kalau keyakinan kita masih ada keraguan-raguan sedikit
ataupun banyak, maka itu belum sebuah keyakinan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ud'allaha, kata Nabi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam posisi yakin doamu itu dikabulkan. Jadi kalau jenengan minta, ya Allah, saya pengen punya rumah besar, saya pengen jadi orang yang senantiasa mengeluarkan zakat harta, zakat mal, gitu ya. Ya Allah, saya pengen anak-anak saya seperti ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga saya seperti ini. Jadi, sering doa begitu, maka keyakinan bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh sedikit pun kira-kira diijabahi sama Allah, enggak nih. Kalau kita ragu, maka keraguan itu akan membatalkan doa kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Yakin, seperti yakinnya kita bahwa semua ini akan mati, atau yakinnya kita bahwa setelah Senin itu pasti Selasa. Bahkan lebih daripada itu, Pak. Tidak boleh ragu sedikit pun. Ya, kalau jenengan doa kaya itu insya Allah kaya, Pak. Kapan waktunya? Ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin pasti terjadi. Kita ini bolak-balik minta sama Allah dan dikabulkan kok. Ya. Bahkan kita belum minta pun sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam ayat bahkan ditegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi pasti aku akan kabulkan itu. Nah, kapannya itu terserah Allah. Jumlahnya, bentuknya seperti apa, kita pasrah sama Allah. Jangan mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Maha tahu yang terbaik bagi hambanya. Kita minta apa, pasrahkan pilihan kita kepada Allah. Ya Allah, saya memilih ini, saya pasrah yang terbaik menurut pilihan Engkau, ya Allah, karena Engkau Maha tahu. Karena apa yang kita pilih, apa yang kita harap kadang-kadang tidak membawa kebaikan bagi kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita senangi, yang kita harapkan justru enggak baik gitu. Dan sebaliknya, bisa jadi yang kita anggap buruk justru itu adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi orang beriman itu yakin, kalaupun dia sakit ya, dia yakin apa? Sakitnya itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian at-tawakkul. Tawakal ini adalah kita memasrahkan urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir dan batinnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baik dan buruknya, kebaikan yang kita inginkan ataupun keburukan yang kita ingin dijauhkan itu kita semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal ini merupakan ibadah yang kalau kita miliki jamaah dimuliakan Allah akan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit jiwa. Ya. Dimana kita ini keinginannya nggak terbatas. Gini apa nggih? Keinginan kita ini nggak terbatas, Pak. Kadang-kadang kita ini secara fisik sudah nggak mampu, tapi keinginannya Masya Allah, Pak. Pengen bantu anaknya, pengen bantu cucunya, ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Tapi fisiknya sudah nggak mampu. Pikirannya juga sudah nggak mampu, Pak. Tapi namanya keinginan ini tidak ada berhentinya. Kadang-kadang juga kita ini tidak terlepas dari problem, dari masalah. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain. Nah, kalau kita ini tidak punya ilmu tawakal, bisa-bisa kita ini nggak lama gitu masuk rumah sakit jiwa ini. Kejiwaannya terganggu gitu. Masya Allah, berat Pak masalah ini.
maka ada tawakal. Tawakal itu menjadikan Allah sebagai wakil. Ya. Tetapi orang kalau tidak punya keyakinan, maka dia tidak akan bisa memberikan perwakilan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena modalnya tawakal itu adalah al-yakin. Kita ini mau memberikan amanah kepada seseorang, ya, bahkan kita di urusan manusiawi ini mau ngasih amanah kepada orang. Kalau kita nggak yakin ini kira-kira orang ini amanah apa tidak, berani nggak kita, Pak, pasrahkan urusan penting kita kepada dia ini? Mau berangkat haji, ditinggal kurang lebih 30 sampai 40 hari misalkan. Nah, ini urusan rumah, ini bisnisnya dan segala macam mau dititipkan, ya, diwakilkan kepada seseorang. Di sisi yang lain kita nggak yakin ini orang suka tidak amanah. Ini jangan-jangan nanti kalau saya kasihkan, saya tinggal sekian puluh hari, uangnya diambil atau mungkin asetnya dijual dan seterusnya, dia lari gimana nih? Nah, orang kalau nggak yakin bisa nggak Pak tawakal, menyerahkan urusan itu? Hah? Ya. Dan rupanya kita ini banyak yang nggak yakin sama Allah. Kita banyak nih ya, urusan rumah tangga, ada percekcokan, ada ini, itu, dan seterusnya. Sudah minta sama Allah, ya Allah begini. Ya. Nggak juga kunjung selesai konsultasi. Ada seorang ibu-ibu itu konsultasi kepada saya, Ustaz, anak saya begini. Udah dinasihati, sudah, Ustaz. Terus udah didoakan, sudah, Ustaz. Ya sudah, mau gimana lagi? Memang ibadahnya orang tua itu, orang yang sudah umur ini paling banyak adalah ibadah sabar. Mau adu fisik sama anaknya sudah besar, ya kalah. Ya. Mau apa lagi ini? Mau mikir dikit sudah sakit-sakitan. Aduh. Tapi pengennya macam-macam. Terus gimana ini, Ustaz? Sudah, pasrahkan sama Allah. Sudah saya pasrahkan, Ustaz, tapi. Nah, kata tapi ini menunjukkan dia belum pasrah sama Allah. Belum tawakal. Kan tidak mungkin jenengan mau menghandle urusan di rumah di Indonesia, sedangkan fisik jenengan harus ibadah sepenuhnya dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umroh misalkan. Tidak bisa kontrol semua. Terus gimana? Beri wakil, cari wakil yang kita yakin dan percaya orang ini mampu mengemban amanah yang kita wakilkan itu. Baru kemudian kita bisa tenang. Ya, kalau sudah pasrah dah tenang dia. Nah, ketika orang masih belum tenang, Pak, masih sudah dia berusaha pontang-panting mengurusi urusannya dan segala macamnya, dia pasrah sama Allah, kok masih kepikiran, Pak? Berarti dia belum benar-benar memasrahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab iman. Belum percaya betul Allah mampu enggak nih menyelesaikan urusan anak saya ini. Allah mampu enggak menyelesaikan urusan menantu saya ini. Allah mampu enggak menyelesaikan urusan pendidikan anak-anak dan keturunan kita. Kita ini tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya, kenapa kehidupan kita ini problem terus bertambah ini? Karena kita nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ragu kepada Allah. Maka akar masalahnya adalah di tauhidnya kita ini. Ya, pondasinya ini ya, pondasi keimanan kita kepada Allah. Kita ini sering kan ke laut, Pak. Di laut itu ada berapa juta, berapa miliar hewan-hewan di sana. Ada ikan kecil sampai yang terbesar, ya nggak, Pak? Jangan pernah mikir enggak itu? Gimana makannya? Kita percaya Allah Rabbul Alamin. Allah yang menjaga itu semua. Percaya nggak nih? Beres nggak, Pak, urusan laut itu, Pak? Dijaga sama Allah. Beres, Pak. Tapi terkait urusan diri kita ini, tiba-tiba kita nggak percaya dan nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ini mintanya 100 juta, tapi yang ada di tangan cuma 100.000 ini. Kita nggak yakin itu ketentuan Allah yang sudah digariskan sama kita ini. Mempertanyakan
kehendak yang Allah tentukan kepada kita. Ini jamaah dimuliakan Allah. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal yang benar itu gimana? Ya sudah, kalau kita sudah memasrahkan kepada Allah, yakin kita ini bahwa ini akan selesai kok nanti urusan Allah. Saya sudah berusaha, ya saya sudah bekerja itu. Masa kalah sama ayam itu, Pak? Punya ayam itu berapa, Pak? Banyak biasanya ya. 12, 13, tambah banyak anaknya tambah seneng enggak Pak jenengan, Pak? Hah? Seneng ya? Oh, itu. Kalau hewan tambah banyak anaknya, orangnya tambah seneng. Orangnya tambah banyak anak, tambah puyeng. Ya. Ayam itu kadang 11 gitu ya. Ya sudah cari makan. Tidak pernah khawatir dia, Pak. Bahkan tidak tanya ini suaminya ayam ini mana, tidak tahu. Golek maneh. Ayam gitu ya. Dia tidak pernah mikir tuh urusan-urusan seperti ini. Dijamin semuanya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bekal apa? Cakarnya itu ya. Kemudian dia dihidupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita ini kalah dalam urusan-urusan rezeki ini, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Menjadi bingung kita ini, khawatir, gelisah menjalani kehidupan. Makanya kalau kita ini sudah punya ilmu al-yaqin dan ilmu tawakal ini, insya Allah akan dijauhkan dari penyakit jiwa itu. Ya. Ini kalau ada sampai orang bunuh diri, ya, suaminya bunuh diri, istrinya, ada kan keluarga karena tidak mampu mengemban problem yang dijalaninya sampai dia membunuh anaknya, kemudian ibunya ikut bunuh diri. Naudzubillah, Pak, seperti ini. Kenapa nih? Karena jauh keimanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh. Nah, itu konsep al-iman wat tawakkal, iman dan juga apa? Al-yakin wat tawakkal. Jadi yakin itu tidak boleh sedikit pun, seperti keyakinan kita bahwa kita ini pasti mati. Ya. Kita yakin akan adanya surga. Yakin apa mboten? Ya, yakin. Sudah tahu. Pokoknya kalau Al-Quran yang ngomong, ya, hadis yang ngomong, sudah, pasti terjadi. 100% itu. Tidak boleh ragu sedikit pun. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis qudsi, ya, bahwasanya aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa? Surga yang mala ainun ra'at, yang enggak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, yang kenikmatannya enggak pernah kita ini mendengarnya, wala hatra fi qalbi bashar, bahkan terbetik dalam hati gimana rasanya nikmatnya surga itu ya. Itu enggak bisa dibayangkan, Pak, ya. Tapi meskipun begitu kita yakin bahwa nanti kita ini bakal menjadi ahli surga. Jenengan yakin apa mboten jadi ahli surga, Pak? Hah? Yakin masuk surga apa enggak? Enggak yakin zaman. Padahal Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah itu ya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ya, beriman pada yang gaib, iman pada Allah, iman pada surga neraka, ya, iman kepada Rasul, ya, wa yuqimunas shalah, ya, kemudian mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, juga mengeluarkan zakatnya, berinfak juga. Nggih, jenengan kerjakan itu enggak? Hah? Apa kalau itu dilakukan? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Yaitu apa? Al-faizuna bil jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Kalau jenengan ciri-cirinya ada di dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5 itu, maka jenengan harus yakin saya ini pasti masuk surga. Ya. Enggak usah ragu-ragu, Pak. Kenapa? Loh, itu Al-Quran yang ngomong. Dan ciri-ciri itu ada di saya semua. Dan saya nggak syirik juga. Ya. Insya Allah kita masuk surga. Nah, itu jamaah dimuliakan Allah. Ya. Bahwasanya yakin dan tawakal ini harus kita miliki dalam diri kita, supaya
kita ini tidak terjerumus kepada satu dosa yang bernama syirik. Dan dalam tawakal itu syaratnya harus seseorang itu memiliki al-yakin, keyakinan ini. Nah, di dalam Al-Quran jemaah dimuliakan Allah, ada banyak sekali ayat-ayat yang mengisahkan tentang orang-orang yang mana mereka mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Ahzab ayat 22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang mukmin melihat al-ahzab. Ahzab ini apa, Pak? Jamak dari hizbun, yaitu sekutu-sekutu. Kalau sekarang ini koalisi, ada partai-partai yang berkoalisi. Tapi ini ahzabnya itu adalah suku-suku kafir, orang-orang kafir yang bersekutu, yang berkoalisi. Jangan jadikan ayat ini dalam pesta demokrasi kita, Pak. Nanti partai kita ini menganggap yang lain itu seperti apa? Al-Ahzab, ini seperti perang Ahzab. Itu melawan orang-orang kafir, Pak. Kalau kita ini ya sama-sama sholat juga nih ya, para capresnya ini. Maka jangan menggunakan ayat ini nanti. Itu namanya ilmu gatuk, itu digaduk-gadukkan gitu ya. Tidak boleh seperti ini. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ya. Jadi ketika mereka menyaksikan sekutu-sekutu ya, yang jumlahnya banyak sekali, Pak. Mereka ini bersatu, mereka ini berkoalisi untuk menghancurkan umat Islam. Dalam posisi seperti itu, yang muncul dalam benak mereka malah hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini ya, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan kondisi seperti itu tidaklah menambahkan dalam diri mereka kecuali imannya semakin bertambah, keislamannya, kepasrahannya kepada Allah semakin kuat. Jadi jamaah dimuliakan Allah, saat perang Ahzab ini, umat Islam ini sudah dikepung oleh musuh-musuhnya. Bahkan dalam riwayat di dalam kota Madinah itu orang-orang Yahudi berkhianat mereka dan bersekongkol dengan orang-orang kafir. Kanan kiri dipenuhi dengan pegunungan sehingga mereka berhadap-hadapan, Pak. Dalam jumlah yang sangat besar, umat Islam kalau hitungan matematis pasti akan habis umat Islam ini. Di dalam diserang orang-orang Yahudi yang berkhianat, di luar koalisi dari segala macam suku yang mau menghancurkan umat Islam. Sehingga Salman Al-Farisi menawarkan agar menggunakan strategi menggali parit. Yang mana parit ini tidak bisa dilompati kuda, ya, yang paling bagus, dan kedalamannya tidak bisa dinaiki oleh orang yang jatuh dari bawah. Sehingga dalam posisi dan kondisi seperti itu, yang seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi gitu ya. Mereka yang muncul dalam lisannya adalah bahwasanya inilah ya, inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada mereka. Bagi orang-orang munafik ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sambil menggali parit itu memecah batu yang keras, beliau mengatakan akan menjanjikan menaklukkan kota Persia dan Romawi ketika itu. Sudah dalam posisi seperti itu, makan sulit, Pak. Ya, mereka bahkan beberapa hari tidak makan. Nabi itu sampai menaruh batu di perutnya, berapa batu ya, 3 sampai 5 batu yang menunjukkan dalam sekian hari ini Nabi sudah tidak makan juga ketika itu. Begitu dahsyatnya, Pak, ujian kaum muslimin yang kemudian juga nyawa mereka pertaruhkan, tetapi hal itu tidak malah menjadikan lemah iman mereka,
justru semakin percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala idza ahabbal abda ibtalahum. Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan mengujinya. Jadi ketika dapat musibah itu, Pak, keyakinan mereka justru semakin kuat kepada Allah. Oh, saya ini sedang diuji nih sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat seberapa jujur keimanan kita ini kepada Allah dengan ujian seperti ini. Ya. Ini menariknya keimanan para sahabat itu. Kalau orang-orang munafik meragukan, tapi orang-orang yang beriman, wa ma zadahum illa imanan. Jadi mereka semakin percaya, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, jadi porosnya itu adalah rasa al-yakin. Sehingga apapun ujian yang dialami oleh manusia ini justru semakin menambah keimanan dalam dirinya. Ya. Iman. Jadi misalkan dalam keluarga itu kalau ada percekcokan, itu malah dianggap apa, Pak? Kalau cinta itu dianggap bumbu-bumbu cinta dalam keluarga. Ya. Seperti halnya orang tua, misalkan punya anak 4, yang 1, 2, 3, 4 ini anak-anaknya baik saja, sehat-sehat saja. Kemudian yang kelima ini nggak biasa, nggak normal. Kira-kira gimana? Perhatian orang tua lebih kepada anak yang normal atau yang nggak normal? Yang tidak normal, yang sakit-sakitan ini kasih sayangnya lebih diberikan kepada anak ini. Kenapa? Ya, begitulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya orang tua yang lebih perhatian kepada yang sakit tadi. Ketika dia ditimpa satu musibah yang ada dalam benak orang yang beriman, Allah ini tambah sayang ini kepada saya. Ini sakit apa pembuatan ini, Pak? Diuji dengan ujian yang berat, tapi semakin iman, semakin Islam, semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Ya, seperti tadi. Harus kita hadirkan pikiran itu seperti orang tua yang lebih sayang, lebih perhatian kepada anaknya yang sakit-sakitan daripada anak yang biasa. Yang biasa, yang sudah sehat, ya sudah. Mau diapakan lagi? Tidak butuh bantuan lebih. Sedangkan yang butuh perhatian dan bantuan lebih yang sakit. Maka ketika kita ini diuji mendapatkan musibah seperti dalam perang Ahzab, ketika mereka sudah dihimpit musuh dari dalam dan luar, wa ma zadahum illa imanan. Tidak ada pengurangan sedikit pun kecuali semakin beriman dan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang kalau punya iman, punya yakin, ya, punya tawakal itu, ya, ujian itu bukan menjadi masalah, tapi semakin memupuk keimanan. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang berkata kepada mereka, orang-orang yang beriman. Jadi ada orang-orang kafir, orang-orang munafik ini berkata kepada orang-orang yang beriman, innan nasa qad jama'u lakum. Ya, itu loh, musuh-musuhmu sudah berkumpul lagi, ingin menyerang kalian. Fakhshawhum fazadahum imana. Ya. Kata mereka, kalian tidak takut tak ini? Ya. Jadi ini ayat bercerita tentang apa? Saat perang, setelah perang Uhud, di mana hampir 70 kaum muslimin terbunuh. Setelah kondisi tertekan, setelah kekalahan seperti itu, orang-orang kafir, orang-orang munafik memberikan satu kabar kepada kaum muslimin bahwa orang-orang kafir ini sudah berkumpul dalam jumlah yang banyak dan akan menantang kalian dalam perang Badar Sughra. Kemudian dalam kondisi seperti itu, jamaah dimuliakan Allah, mereka diteror, jumlahnya enggak semakin banyak gitu ya. Kemudian apa yang mereka katakan, waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi wakil kami. Untuk melawan mereka ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, mereka menganggap ujian itu biasa saja, Pak.
Kalaupun dia nggak mampu melawannya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang nanti permasalahan ini saya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini Subhanahu wa taala fazadahum imana, semakin bertambah keimanan. Meskipun dalam kondisi ditekan, diteror begitu ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka jamaah dimuliakan Allah, kalau kita memiliki rasa seperti ini ya, kemudian semakin kita ini terhimpit dengan problem-problem kehidupan ini, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ujian Allah itu sifatnya hanya ngeprank saja, Pak, bahasanya. Apa ngeprank itu, Pak? Ngetes saja. Seperti halnya perintah Nabiullah Ibrahim yang Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, ya. Apa yang terjadi? Maka ketika itu dilakukan dan Nabi Ibrahim lolos, maka anaknya nggak jadi disembelih, Pak. Dikembalikan anaknya Ismail kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan diganti sembelihan itu dengan domba. Ibunya Musa ini satu kisah yang luar biasa. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, ya, diancam nyawa anaknya akan disembelih oleh raja yang zalim ketika itu. Disuruh kemudian anaknya ini dihanyutkan di Sungai Nil. Bayangkan, Pak. Ini betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada ibunya Musa. Tapi ketika kita ini lolos dengan ujian itu, maka semuanya akan dikembalikan kepada kita dan bahkan lebih. Ibunya Musa yang sebelumnya nggak bisa memberikan rasa susuan kepada Musa, bisa diberikan. Sebelumnya memberikan ASI dengan rasa ketakutan, maka dia bisa memberikan ASI dengan rasa aman. Bahkan dijaga, bahkan digaji oleh kerajaan. Allahu Akbar. Maka jamaah dimuliakan Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ya. Ini. Maka kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi kuncinya orang bisa tawakal itu ada iman, ada rasa percaya. Jenengan tidak akan bisa memasrahkan urusannya kepada Allah kalau imannya jenengan masalah. Imannya kepada Allah, kepercayaan, keyakinan jenengan kepada Allah bermasalah, maka orang tidak akan bisa tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, di dalam surah At-Talaq, maka barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kepadanya. Ya. Jangan sampai tawakalnya kita ini kalah dengan kepada Allah ini kalah dengan tukang parkir, Pak. Kita ini kalau naruh sepeda, kemudian sepeda itu kita pasrahkan kepada tukang parkir, habis itu gimana rasanya, Pak? Tenang ya? Ada khawatir enggak, Pak? Enggak ada khawatir sama sekali, sudah. Enggak difikirkan sama sekali, sudah, Pak. Tetapi kenapa kalau kita ini sudah pasrah sama Allah, kita masih ada kata tapi, masih kita bawa masalah itu dalam diri kita. Itu menunjukkan iman kita masih belum sempurna. Maka ya kita nggak dicukupkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita belum yakin sama Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan di antara obat yang bisa memupuk keimanan kita, keyakinan kita, ketawakalan kita kepada Allah adalah dengan semakin memperbanyak membaca zikrullah, yang mendalami ayat-ayatnya. Di mana Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi supaya iman kita semakin kuat, ya, ketawakalan kita kepada Allah semakin baik, perbanyak baca Al-Qur'an, fahami maknanya, kemudian apa, Pak? Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, termasuk kita baca, dulu sejarah para sahabat seperti itu. Kondisi kita belumlah sampai sedemikian, gitu ya. Maka di mana bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira itu pembukaan kita dalam pembahasan al-iman, al-yakin wa tawakkul ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis-hadis
yang mengisahkan tentang al-yakin wa tawakkul. Jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dan kita bahas dalam tema ini, silakan. Mungkin juga jamaah yang sekarang mengikuti kajian melalui online, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya, iman dan tawakal. Jadi bahwasanya orang itu akan bisa sempurna ketawakalannya ketika keimanan. Iman tadi apa? Yakin. Yakin itu iman. Ya. Paham Pak nggih? Al-yakin huwa al-imanu kulluh. Kalau orang bisa memiliki keimanan atau keimanannya benar, maka ketawakalan kepada Allah akan benar juga. Contoh kasus begini, Ibunda Hajar. Ibunda Hajar ini Masya Allah, Pak. Sosok wanita yang memiliki keyakinan kepada Allah, tidak sedikit pun ternodai, murni kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan juga istrinya Ibunda Hajar ini di mana, Pak? Di Mekah, yang waktu itu belum ada kehidupan, belum ada hotel seperti sekarang, Pak. Ya, masih bebatuan. Jangankan orang, Pak, burung, hewan pun tidak ada yang tinggal di situ. Kenapa? Tidak ada kehidupan, tidak ada sumber air di situ, Pak. Ketika Ibrahim meletakkan istrinya dan anaknya di situ atas perintah Allah, ditanya oleh Ibunda Hajar, siapa yang memerintahkan engkau meninggalkan aku dan anakmu di sini? Apa jawabnya Ibrahim? Enggak dijawab. Sampai 3 kali, Pak, ditanya seperti itu. Kemudian Ibunda Hajar bertanya, Allahu amuruka, apakah engkau meninggalkan aku dan anakmu yang masih bayi ini di sini ini karena perintah Allah? Barulah Ibrahim menoleh bala, iya. Lalu apa, Pak? Yang kemudian diucapkan oleh Ibunda Hajar, kata Ibunda Hajar, kalau begitu idzan layyudayyi'anna. Kalau ini adalah Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan membiarkan aku mati di sini. Bayangkan, wanita masih membawa bayi yang baru lahir, sudah lama ditunggu, Pak. Kemudian ditinggal pergi, gak ada kehidupan sama sekali. Alamatnya mati sudah situ, Pak. Tapi karena itu perintahnya Allah, apa keyakinan yang luar biasa ini, muncullah ketawakalan. Idzan la yudayyi'ana. Sudah beres pasti, Pak. Itu esensi dari iman dan juga tawakal itu sendiri. Wallahu a'lam. Dari yang lain ada pertanyaan cukup nggih? Insyaallah ini ada pertanyaan kapan gimana ini? Oke. Saya buka dulu pertanyaannya. Kapan seseorang itu harus tawakal? Karena kadang kita ini belum apa-apa sudah pengennya tawakal saja. Jadi kalau bahasa candanya itu bukan tawakal tapi malas usaha. Karena mungkin beda level keimanan kita dengan para anbiya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, para nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus dalam bentuk wujud manusia seperti kita. Ya. Karena itulah kita disuruh meneladani para anbiya. Jadi levelnya sama. Ya. Tinggal keimanan kita ini berusaha mengejar sesuai dengan keimanan daripada para anbiya itu. Nah, sampai kapan kita ini? Usaha kita ini harus maksimal.
tawakal ini bukan kemudian kita meniadakan usaha. Usahanya harus maksimal. Seperti para sahabat tadi itu Pak. Ya. Bahkan dalam posisi sudah makan berhari-hari, kemudian dia harus tetap menggali paret sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Salman Al-Farisi, begitu ya. Terus begitu dilakukan, Pak. Sampai apa? Ya mungkin sampai seperti halnya Ibunda Hajar yang ketika itu dia lari ke mana? Bukit Sofa, Marwah, sampai tidak ada tenaga energi untuk mendatangi Ismail, Pak. Dalam riwayat disebutkan Ibunda Hajar itu, Pak, datang setelah 7 kali putaran dari Sofa Marwah itu sambil merangkak, Pak. Ismail itu sudah kayak hampir mati, lidahnya itu ya apa? Orang kehausan itu melet. Melet niku Indonesianya apa? Ya melet lah Pak ya. Orang kalau kehausan begitu, saking nggak tahannya. Tapi keimanannya Ibunda Hajar akan Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak pernah habis Pak. Sehingga kemudian Allah ganti kemurnian dan tidak ada keputusasaan rasa percaya Ibunda Hajar kepada Allah ini dengan air Zam-Zam yang tidak akan pernah berhenti, yang airnya murni semurni keimanannya Ibunda Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian 7 putaran Safa Marwah ini menjadi min sya'airillah. Berapa juta manusia yang sudah melakukan sa'i antara Safa dan Marwah itu diabadikan dan pahalanya juga mengalir kepada Ibunda Hajar sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Jadi sampai kapan tawakalnya? Sampai puncak kita nggak mampu. Nggak boleh ada keputusasaan dalam diri kita. Usahanya harus maksimal. Jangan dikit-dikit terus tawakal wis. Apa cari Gusti Allah lah. Usahanya ini harus maksimal, Pak. Ya. Kemudian bagaimana kita ini mempertahankan rasa tawakal kepada Allah agar bisa terus bersabar, tetap tawakal hingga terkabul doa-doa kita. Ya salah satu kiatnya adalah dengan kita memperbanyak mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar semakin kita ini iman ya, berkumpul dengan orang-orang saleh, kemudian belajar ilmu seperti ini, kita tahu bagaimana keutamaan orang-orang yang yakin dan tawakal. Bahwasanya orang itu semakin diuji adalah semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang kita ini mendapatkan ujian yang tidak seberapa, sudah tidak bisa bersabar. Ya, itu menunjukkan dia imannya bermasalah. Sehingga bagaimana cara mempertahankan, kuatkan iman. Iman kita, tauhid kita kepada Allah ini harus benar-benar baik, Pak. Sehingga tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa putus asa, kita selalu merasa bahwa pasti habis ini ada pertolongan. Inna ma'al usri yusra. Yakin kita, Pak. Semakin sulit, semakin memuncak kesulitan, semakin kita percaya bahwa Allah semakin cinta kepada kita dan kita percaya bahwa pertolongan ini sudah semakin dekat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi begitu kira-kira jamaah dimuliakan Allah, bagaimana agar rasa tawakal ini semakin kuat kepada Allah. Pupuk keimanan kita. Bagaimana cara memupuknya? Dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah ya. Salat kita jaga, jauhi kemaksiatan kepada Allah ya. Kemudian baca ayat-ayat, baca hadis-hadis, belajar kita tentang syariat ini supaya kita benar dalam memahami segala masalah yang kita hadapi. Wallahu alam, saya kira cukup karena waktu sudah masuk untuk salat Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallah semua yang sudah hadir, Pak Nanang dan semuanya ini, mudah-mudahan barokah ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.